Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kajian pagi ini adalah tafsir surat ke-8, surat Al-Anfal. Bismillahirrahmanirrahim. Aghradu surah. Seperti biasa, sebelum surat dikaji, diuraikan dulu tujuan secara umum, isi kandungan surat. Qalal biqa'i wa maqsuduha tabaru ibad minal hauli wal quwwah wa hathuhum ala taslim li amrillah. Tujuan dari ayat surat ini pembebasan hamba dari haul, dari daya dan kekuatan, serta hathahum, imbauan untuk tunduk kepada perintah Allah. Wa'tiqadu annal umura laisa biyadi, dan adanya keyakinan bahwa semua urusan, ya, finishingnya, finalnya itu di tangan Allah, bukan di tangan kita. Fayusmiru dzalikal i'tisam bi amrillah al-musmir li simai kalimah, maka akan membuahkan keyakinan seperti ini, akan membuahkan i'tisam bi amrillah, berpegang teguh kepada perintah Allah. Al-musmir lijtimai kalimat. Kalau kita sudah berpegang teguh, maka akan istimaul kalimat, adanya kesatuan kata. Al-musmir li nasriddin. Kalau sudah terjadi kesatuan kata, maka akan membuahkan nasruddin, pertolongan agama. Wa idlalul mufsidin, serta Allah akan menghinakan kaum perusak. Al-muntij likulli khair. Nah, pada hakikatnya akan membuahkan semua kebaikan. Wal jamil dzalika kulluhu, puncaknya adalah anna kama sabata bi surah al-madiyah wujub tibai amir ila wa sima alai lima sabata min tafar wa qidarihi kana maksudu hadhihi ijabut tibada'i bi ghayati iddian. Wah, ini kalau dibaca panjang benar ini. Kurang lebih ada berapa ya? 1, 2, nah 2 lembar baru nyampe ke awal surat. Jadi berhubung waktunya sempit, jadi kita potong saja hadis-hadis berkaitan dengan ini. Ma warada fi sunnah minan nusus as-sahihah fi tarikhi nuzul anfal. Hadis-hadis mengenai nuzulnya surat ini, turunnya surat ini kapan. Dari Sa'id bin Jubair qala qultu li Ibnu Abbas, aku pernah bertanya kepada Ibnu Abbas, suratul Anfal, bagaimana pendapat Anda terhadap suratul Anfal? Qala, Ibnu Abbas berkata, nuzilat fi badrin, diturunkan saat perang Badar. Wa fil lafzil Muslim tilka suratu Badar. Bahkan dalam lafaz yang ada di Muslim, ya, surat Anfal ini disebut dengan surat Badar. Nama lain dari Anfal itu Badar. Sebab ayat-ayatnya turun kaitannya dengan Badar. Bahkan promonya begitu besar, peserta perang Badar diampuni dosa semuanya. Bukan sekedar dosa yang lalu,
tapi dosa yang akan datang. Itu yang lebih ya dari pengalaman-pengalaman yang lain. Barang siapa yang pernah mengalami perang Badar, maka dosa yang telah lalu plus yang akan datang. Akan datang kan kita belum lakukan, tapi sudah diampuni. Wis marem lah pokoknya, mantap. Ya mungkin kalau digelar lagi, pada ngikut kali gitu. Ya udah kadung hidup susah. Hidup susah. Serba salah. Ini salah, itu salah. Setelah ikut aja. Tapi kalau ada lagi, ini sayang nggak ada lagi. Namanya pengandaian yang mustahil. Ya namanya cita-cita boleh saja. Apa kesimpulan dari hadis ini? Nah, ini juga kesimpulannya banyak. Saraha katsir minal mufassirin bi anna madaniyah. Jadi ulama berbeda pendapat tentang surat ini apakah surat madaniyah apa makiyah. Seperti kita tahu ya, dalam Al-Quran itu dibagi dua, ada makiyah, ada madaniyah. Biasanya di awal surat itu dijelasin di kolom madaniyah, makiyah. Nah, madaniyah itu adalah surat-surat yang turun setelah beliau hijrah. Surat makiyah adalah surat-surat yang turun sebelum beliau hijrah. Karena metode dakwanya berbeda. Ya, kalau makiyah belum ada kekuatan, sehingga yang diserukan itu akidah akhlak terus. Tapi kalau madaniyah sudah ada kekuatan, sudah ada pijakan. Maka surat-surat madaniyah kebanyakan ditujukan kepada orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu itu kebanyakan turunnya di Madinah. Kalau seruannya ya ayyuhan nas, wahai manusia, nah itu kebanyakan tapi nggak semua. Kebanyakan turunnya di Mekah karena diserukan untuk semua. Mawarada fi sunnah minan nusus sahihah fi qiraatin nabi bi suratil anfal. Apa keistimewaan surat ke-8 ini ya dalam hidup Nabi? Dari Zaid bin Thabit anna Nabi kana yaqra fi raqatani min maghrib bi suratil anfal. Nabi membaca habis surat ke-8 ini di sholat maghrib. Berapa ayat tuh? Tapi dibagi 2 rakaat, rakaat 1 dan 2. Jadi nggak habis 1 rakaat, 1 dan 2 itu baca suratul Anfal sampai selesai. Berapa surat ayat Pak? Periksa. 75. Oh, sebatas Yasin berarti. Yasin kan 86 kalau nggak salah. Ya, kurang lebih setara dengan Yasin. Atau setara dengan apa ya? Yasin itu 6 halaman. 6 halaman Yasin itu. 6 lembar gitu. 1, 2 gitu. Ya, ada 6. Nah, itu Nabi ya. Jadi kata di sini yang bagi ihya sunnati qiraat surah Anfal fi salati maghrib ka ghairiha minas suwar allati sabata ani Nabi. Karena Nabi melakukannya maka sunnah. Terus yang nggak hafal gimana? Yang nggak hafal buka Quran sebenarnya. Kita ini terlalu pede, nggak hafal tapi bacanya nggak dibaca-baca. Nggak hafal tapi nggak dibaca. Jadi akibatnya nggak dibaca-baca. Jadi usahakan Quran 30 juz itu secara utuh dibaca di pengimaman. Nah caranya gimana kan nggak hafal? Ya dibolak-balik. Nanti imam berikutnya bacain, ngelihat gitu. Nggak ada soal, nggak ada masalah. Cuma ya kita malu gitu. Kadang-kadang kepedean baca hafal. Tapi itu aja. Ya memang banyak hafalannya, tapi itu muter-muter di situ aja. Nah inilah, maka kita dituntut hafal. Ya kan? Kalau saya terus terangnya nggak hafal. Cuma kan perlu disampaikan. Siapa tahu saudara tertarik. Tapi nanti saudara, level di surga itu ditentukan oleh hafalan. Saya kan patut beritahu, walaupun hafalannya sedikit, tapi perlu tahu
bahwa level kita di surga itu ditentukan oleh hafalan. Nanti Al-Quran akan datang di surga, minta kepada kita, Iqra wartaki. Bacalah dan kamu naik. Jadi setiap baca, naik posisi kita, naik. Ada yang terhenti. Walaupun sudah dibaca, terhenti. Nah, disitulah Al-Quran ya memberikan suara. Kalau dibilang protes ya terlalu kasar ya. Ini orang ini naikin terus. Kenapa? Ya bacaannya masih banyak. Oh gitu ya, naikin. Iqra wartaki, baca naik, terus naik. Jadi surga itu nggak tahu berapa tingkatannya, artinya sih ada 7. Tapi kalau 7 untuk orang seberaya kan terlalu pendek zaman sekarang mah. Kalau di Burj Khalifa itu berapa lantai itu? Yang di Dubai itu. Pak Ilman pernah ke sana kan? Berapa lantai itu? Katanya sampai saking tingginya. Jadi mengalahkan gedung pencakar langit yang di New York. Kalah sama Burj Khalifa. Itu sampai yang di bawah, lantai bawah dengan lantai atas, waktu berbukanya berbeda. Duluan di atas, karena dia kan nengok, oh tuh matahari. Matahari udah mingslep. Belum, ya, ini di bawah. Kan di bawah kan ngelihatnya begini. Ini di sini nih. Kan kita lihat tuh, udah mingslep. Yang di atas. Ya, saking tingginya, nggak tahu berapa. Lebih dari 100 kali ya. 900 tuh yang udah ke sana, 900. Jadi kata penulis buku ini, seyogyanya kita menghidupkan sunnah Rasul, yaitu dengan membaca surat 8 ini dalam 2 rakaat maghrib. Nah, kalau hafal, itu persoalannya nggak hafal, lu gimana? Ya semet-semet sih. Telu 3 ayat tah gitu. Jadi maksudnya menangi kalau bahasa Jawa, nyicipin aja sih. Ya, supaya nggak dipersalahkan. Nah itu. Kal A'raf wa Tur, sebagaimana Rasulullah juga membaca A'raf dan Tur. Wong kita sholatnya aja buru-buru dikasih panjang, menggerutu semua. Lah utuhin imamnya sholatnya lama amat sih. Siapa sih? Kalau bisa dicoret-coret. Kalau nggak bisa ya udah nasib lah. Wal mursal wa filati kana yaqra al mimbar. Wa amma yaumul jumaah, adapun di hari Jumat, fakanat qira'atuhu li surati sajadah wal insan. Adapun surat hari Jumat ya sudah ditentukan di paginya itu adalah surat 32 as-sajadah ya. Di rakaat pertama, di rakaat kedua surat ke-76 Al-Insan, hal atal al-insan hinun dan seterusnya. Itu sudah biasa juga kita jalankan. Tapi kalau kumat ya bacanya pendek. Ratibatan ila madara. Rasulullah jarang tidak membacanya. Bukan nggak pernah, tapi jarang. Jarang nggak baca itu. Jadi sering-seringnya baca surat ke-32 yang ada tambahan sejadah. Tapi dalam Quran itu yang disepakati ada sejadahnya itu ada 10. Kenapa yang dibaca cuman yang dijalankan cuma 32? Dalam juz amma itu ada 2. Wa idza dalam surat Insyiqaq, wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Kalau Anda tahu artinya, orang-orang kafir jika dibacakan Quran enggak sujud. Kitanya enggak sujud tuh. Lah udah padet gue. Kata malaikat, baca mau baca gak dijalanin. Tuh, surat Insyiqaq. Yang kedua suratul Alaq, Iqra. Di ujungnya kan ada begini, wasjud waqtarib, sujud dan mendekatlah. Enggak sujud. Nah itu. Malaikat mungkin bingung. Gale ngomong sujudlah, enggak sujud. Nah, kalau kita mulai sujud, orang bengong. Apa itu imam? Kok rakaatnya ada 3? Ya, sholat subuh.
Kalau maghrib ada 4 gitu. Jadi surat ini memberitahu ya tentang adanya perang. Perang pertama itu Badar, menang pisan. Ya, perang pertama menang. Nah, kita lanjut saja ke awal surat. Ini kalau dibaca pengantarnya, saudara, pengantarnya doang. 1, 2, 3, 4. Enggak selesai satu giliran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Mereka bertanya kepadamu. Nah, jadi kalau di awal surat, di awal ayat ada mereka bertanya, pasti ada asbabun nuzul. Udah jelas itu. Ya, karena ayat ini dipantik ya, dengan pertanyaan. Nanya, turun. Nanya, turun. Tapi Allah tidak terikat oleh sebab. Kalau kita kan terikat oleh sebab. Ya. Semua yang kita lihat pasti ada sebabnya. Kenapa Pak Syafi'i kok tinggal di sini? Pasti ada sebab. Ya kan? Semua yang kita lihat nih pasti ada sebabnya. Kalau kita kurang kerjaan, nanyain orang kenapa? Pasti gitu. Kalau nggak ada pertanyaan, nanya apa ya mau ketemu dia? Kok kenapa kesini? Tanya aja begitu. Pasti ada jawab. Tumben kenapa kesini? Kurang kerjaan. Loh, dari mana? Kok ada di sini? Nah, pasti ada sebabnya. Tapi Allah bisa menciptakan sesuatu tanpa sebab. Ini kita sering baca. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, di akhir surat Yasin ya. Sesungguhnya urusan Allah, bahwa kalau Allah menghendaki sesuatu tinggal mengucapkan kun, maka terwujudlah benda itu. Kalau kita pengen sesuatu, itu sampai terwujudnya butuh waktu lama. Ini yang dikenal dengan proses. Proses itulah kemudian diwujudkan oleh manusia dengan waktu. Proses itu waktu. Ya Allah tidak memberikan waktu, contohnya jam ini. Jam ini ciptaan kita. Jam satu hari satu malam 24 jam. Itu siapa yang ngarang? Manusia. Tidak ada petunjuk dari Allah, cuma diberi aja, gelagatnya saja. Oh, besok ketemu siang lagi. Jadi hitung. Tuh awalnya. Karena kita mengenal proses. Allah karena Maha Kuasa tidak perlu proses. Contohnya, Allah juga sesekali menjadikan manusia sebagai uji coba tanpa proses. Contohnya Adam, bapak kita. Beliau dewasa kan tanpa proses. Tahu-tahu jol aja udah gede. Ya kan? Tanpa lahir dulu. Nggak lahir dulu. Si Adam nih, nggak lahir dari perempuan ya. Atau blek ada. Ngelmunya, karena nggak ada gurunya, langsung tahu. Ya kan? Wa'allama Adama asma'akulaha. Kami beritahu semua kepada Adam. Untuk bekal hidup, kan dia harus tahu nih daun yang boleh dimakan, ini buah yang boleh, yang enggak itu kan. Kan enggak selalu nanya, ya Allah boleh dimakan enggak? Oh enggak boleh itu mah yang lain. Terus mau ke sana nanya lagi, terus gimana nih? Kan enggak selalu nanya, maka dibekali ilmu. Sampai malaikat pun mengakui pengetahuan Nabi Adam lebih dari mereka, ya. Ambiuni bi asma'i haula. Ayo tunjukkan apa nama-namanya. Subhanak, maaf Allah, nggak tahu.
La ilma lana illa ma 'allamtana. Ilmu kami terbatas. Tuh kan, kata saya juga apa? Adam ini diciptakan lebih dari kalian. Kan mereka sempat protes. Ya. Kenapa Adam yang dijadikan pemimpin bumi? Wa nahnu nusabbih. Bukankah kami selalu bertasbih? Ini diduga kuat keturunannya nggak selalu bertasbih. Angot-angotan. Kumat-kumatan. Kadang kumat bertasbih, kadang kebanyakan, kadang kurang. Kalau kami kan konsisten. Ya, ada konsistensi. Kalau malaikat itu. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih mengetahui apa-apa yang kalian tidak ketahui. Jadi malaikat tidak tahu hikmahnya apa. Hikmahnya apa? Ya jadi rame. Jadi rame. Jadi kalau ada keteraturan, maka hidup manusia nggak ubahnya seperti robot. Monoton. Jadi adanya ketidakteraturan di rumah tangga saudara, itu hikmah hidup manusia. Contohnya pengen punya istri yang taat. Benar. Taat benar. Kalau taat benar kayak robot, kita datang yang tuk ngasih minum, tuk ngasih makan, nggak nanya nggak apa, ya kan? Nggak ada berantemnya, nggak ada protesnya, nggak ada, jadi nggak rame. Iya, nggak ada akselerasi. Jadi hidup di dunia ini tidak akan terulang, saudara. Nanti kita di surga, insya Allah, jangan pede ya. Insya Allah kalau kita di surga, itu semuanya hidup abadi. Semuanya berjalan dengan teratur. Baru saja ada keinginan di hati, waduh, udah lama nggak makan sawo. Ya kalau dulu sawo di dunia begitu. Di surga kayak apa? Datang sawo tuh. Nggak ada proses. Jadi kalau kita kan, waduh, siapa yang jualannya lagi nggak musim, nyari, ya kan? Dipilih dulu atau online. Waduh, di pasar nggak ada online nih, sampai nyari sawo aja online, saking canggihnya. Kan di kota-kota besar mau udah begitu, mau nyari apa sudah online, bukan sekedar pakai tangan, bahkan pakai suara. Sawo keluar, beli 2 kilo langsung transaksi langsung. Datang. Kan sekarang udah begitu kan? Yang drive and thru. Kan tinggal ngomong tuh. Kita nggak perlu berhenti lagi. Kan itu kan terinspirasi zaman COVID ya. Nggak boleh sentuhan. Jadi sebelum sampai ke sono kita ngomong. Apalagi Pak? Ini. Ngomong doang modal di sana. Pasang barcode. Sudah lunas. Barang bisa dibawa. Nah udah canggih ya. Nah itu nanti terinspirasi hidup di surga begitu. Jadi kalau kita lihat kelapa, waduh, manda enaknya ini kelapa muda. Tahu-tahu kelapanya nurun, mendekat. Waduh, pakai es mah enak. Ada nggak di sana es? Nggak tahu. Nah itu semua serbaan. Tapi dengan serba lengkap seperti itu, apa saudara betul nggak bosen? Kadang-kadang kelengkapan seperti itu membuat kita bosan juga. Karena manusia itu memang pengen yang nyeleneh. Ya, contohnya orang yang hidup di tempat flat, itu mendambakan yang tempatnya gunung begini. Oh, kan dia hidupnya dulu udah bosan, rata gitu. Di kota, jadi pengen yang begini. Kayak villa-villa yang ada di Bandung. Waduh, sampai curam begitu. Kok ya bisa, itu nganter semennya bagaimana itu gitu. Mereka senang, puncak. Malah ada nilai jual. Tuh, dijadikan tempat destinasi wisata. Yang biasa begitu, nggak seneng. Senengnya flat. Itu. Yang biasanya tempatnya banyak air, kepengen kering. Yang kering, pengen banyak air. Nah, termasuk perang. Perang itu juga mobilitas yang sangat menyita tenaga dan waktu. Keren tuh ya. Bagi yang demen gitu. Kok nggak perang aja kadang-kadang orang
menciptakan perang sendiri, beli petasan, dor, coba. Apa maksudnya itu? Maksudnya apa itu? Ya ngagetin orang kan nggak benar itu. Kalau dia hanya pengen lihat gambarnya, lihat tadi di YouTube. Suaranya matiin. Oh ya begitu. Kan cukup. Tapi rupanya iseng itu. Si isengnya itu tidak terlampiaskan. Ya kan? Isengnya itu tidak terlampiaskan. Nah itulah hidup di dunia. Jadi nggak bisa diulang. Hidup sengsara kayak begini nggak diulang lagi Pak Syafi'i. Kadang-kadang kita mendambakan, waduh saya dulu sengsara ya, pengen lagi nih. Jangan-jangan begitu nanti. Karena hidup serba dilayani, ya kan? Contohnya Siddhartha Gautama. Nah, Siddhartha Gautama itu yang menjadi ikonnya pemimpin Buddha. Asalnya itu kan anak raja. Saben hari dia disuguhi kenikmatan. Tidak pernah melihat orang menderita. Dia penasaran apa ya di dunia ini nggak ada orang menderita. Dia nekat pergi dari istana tanpa izin. Dia lihat ternyata rakyat banyak yang menderita. Itulah terinspirasi. Waduh kalau begitu saya hidup nggak benar. Itulah dia meninggalkan kemewahan. Nah manusia itu begitu. Kita lanjutkan. Yas'alunaka anil anfal. Mereka bertanya kepadamu tentang anfal. Anfal itu apa? Anfal itu diambil kata nafal. Ya, fathah dan sukun. Nafal. Nafal itu artinya ziyadah, imbuh. Mereka bertanya tentang rampasan perang. Maksudnya yang di luar standar, bonus. Nah, anfal itu bonus. Qul, katakanlah penentuan anfal berapa besarannya lillahi wa rasul, milik Allah dan Rasul. Jadi setelah menang perang, biasalah orang sih cair. Begitu biasanya, ya. Kalau orang kena proyek-proyek, cair nih. Nabi kadang-kadang kesel, capek aja belum hilang, cair. Jangan pulang dulu, Nabi jangan pulang, bagi dong. Nah itu kesel. Jadi makanya Nabi menjawab, insya Allah nggak akan curang saya. Jadi mereka belum apa-apa itu udah minta bagian. Itu yang Nabi kesel. Maka ini turun ayat ini, katakan soal pembagian ghanimah itu hak Allah dan Rasul. Walidha sumya atatawu. Apa maksud jadi? Waqtalafal ulama fil murad bil anfal. Kata Imam Syangkiti, ulama berbeda pendapat tentang pengertian anfal. Ya, perbedaan pendapatnya ada 5. Satu, ada yang mengartikan khusus masyudda anil kafirin ila mu'minin. Khusus apa-apa yang diberikan oleh orang kafir pada mukmin tanpa perang. Contohnya, sudah dijadwalkan perang. Ya. Karena penampakan umat Islam menakutkan, mereka ketakutan, lari, pontang-panting, harta bendanya ditinggalkan. Jadi tidak terjadi baku tembak, baku senjata tidak terjadi. Maka ini namanya fai'. Fai' itu adalah harta yang diperoleh tanpa perang, tanpa ada baku senjata. Ya, itu juga dibagi fai'. Nah, ada yang mengartikan anfal di sini fai' yang berhasil diperoleh tanpa perang. Jadi memang begitu. Kita diminta untuk penampilannya yang serem, yang membuat musuh takut. Ya, makanya kita ada istilah apa? Show of force. Nah, kadang-kadang kan Tuhan, latihan perang kan? Buat apa latihan perang dilakukan? Supaya negara-negara melihat, Masya Allah, sudah banyak kemajuan ini Indonesia. Takut mereka mau nyerang. Pamer maksudnya, pamer kekuatan. Jadi kalau dalam ajaran Islam, kalau dengan pamer itu tidak terjadi, itu jauh lebih baik. Jadi tidak ada korban. Digertak doang, mundur. Itu jauh lebih baik. Ya? Iya perlu. Jadi kalau dengan gertak aja nggak terjadi berkelahi, itu bagus. Sehingga tidak ada korban. Maka
dalam soal gertak-menggertak, sesuatu yang haram jadi halal. Contohnya, tombaknya pakai emas. Kan ini yang bagian sini belati-belatinya emas semua. Masya Allah. Mereka kaget. Nah, dengan begitu aja mereka gentar. Aja diladenin, kalah pokoknya. Bakalnya kalah. Udah, tinggalkan. Nah, itu jauh lebih baik dengan cara begitu. Kan Rasulullah pernah tuh, Umar bin Khattab, di zaman Umar bin Khattab, kenapa ya akhir-akhir ini kita kalau perang kalah mulu ya? Padahal Allah bersama kita. Pasti ada sunnah yang kita tinggalkan. Tuh, kata Umar. Pikir punya pikir, ternyata kita mau berangkat perang nggak siwak. Kita mau perang nggak siwak. Siwak itu kan sikat gigi. Iya, apa hubungannya? Tapi dicari-cari Rasulullah kalau mau perang tuh siwak dulu. Tuh, katanya. Nah, ternyata tanpa dikira ya, di luar perkiraan, ada yang ngintip waktu Umar ngomong begitu. Cuma dia nggak dengar isi pembicaraan. Maka Umar menyuruh semua anggota perang, prajurit, siwak. Nah itu, orang yang ngintip tuh dari jauh, astagfirullah katanya. Ngasah gigi katanya. Maksudnya kalau senjata udah nggak ada, gigit ya, main gigit. Kayaknya Umar nyuruh gigit ini. Mereka takut. Jadi pembawa berita ini memberitahu orang Islam sudah ngasah gigi. Berita kesananya begitu. Karena terlihat jauh-jauh. Si ngintip dari jauh dia. Jadi nggak sempat dengar isi pembicaraan. Ternyata perang itu pun menang. Maksudnya apa? Karena sebelum bertanding dia udah ada ketakutan. Udah ngeper. Seperti diberitakan, seperti petinju tuh kalau mau mulai kan berkoar-koar dulu. Kira-kira menurut Anda bisa menang berapa ronde? Wah, paling saya sikut doang. Kan begitu kan? Iya. Saya sikut ya. Paling 2 ronde, paling banter. Nah, biasanya begitu sempat sahur-sahur. Itu dalam saka pesiwar. Ngegosip. Mentalnya diturunkan. Nah itu. Ya begitu juga Amerika kan. Menciptakan banyak karangan-karangan supaya kesannya kita takut. Tuh gitu. Kalau Cina pinter diporotin. Nggak dilawan dengan senjata. Perang ekonomi. Lama-lama iya bener juga. Aduh, kalah kali mah. Tekor, pinter. Tuh, orang Asia mah. Nggak perlu ngelawan. Ya, Indonesia juga koar. Porotin sama dia. Utang lagi aja, masih perlu tuh. Utang. Diam-diam tanda tangan, perjanjian. Udah, kejirat akhirnya. Waduh, nggak bisa apa-apa. Nah, itu akhirnya. Mereka udah nyiapin angkatan bersenjata. Nggak mampu berbuat banyak. Ya, kita mereka kalau zaman Belanda itu menyiasati tulisan Jawa katanya. Bagaimana mengalahkan orang Jawa ya. Nah, dalam tulisan Jawa itu falsafahnya kalau dipangku mati. Makanya kemudian orang Jawa dibuat 2 kelas. Kelas priayi dan kelas pengabdi. Ya angkatlah diberi gelar Raden. Itu pencipta pertama Belanda. Jadi supaya mereka nyerang sendiri, ngelawan sendiri. Yang diangkat jadi Raden senang. Jadi dia memperbudak bangsanya. Nah akhirnya si Raden sekali menjadi jongos. Menjadi jongos penjajah. Nah, begitu dulu. Kasus dulu pertamanya begitu. Tapi yang sekarang jangan. Keturunan-keturunan tersinggung. Keturunan-keturunannya yang jadi Raden kesinggung. Saya ngomong begitu. Waduh, saya juga Raden. Nah itu dulunya begitu. Karena Islam tidak mengenal kelas. Kelas manusia tidak. Semua sama di hadapan Allah. Kecuali yang bertakwa.
Ya, kitalah yang mencipta kelas. Di Hindu ada 4 kelas, Brahmana sampai Sudra. Kasta istilahnya. Kemudian di kalangan Kristiani juga ada kelas-kelas. Mereka ciptakan sendiri kelas-kelas. Begitupun Yahudi merasa mereka keturunan yang lebih dari orang biasa. Jadi mereka harus menang. Mereka harus benar. Pertama maksudnya itu. Yang kedua yang dimaksud di sini adalah khumus, 1/5. Ya, mereka bertanya tentang bagian harta rampasan, tentang 1/5 itu. Yang 1/5 itu buat siapa? Buat Rasul. Jadi Rasul itu rezekinya dari rampasan perang, saudara. Karena Rasulullah menolak sedekah. Ya, Rasulullah menolak sedekah. Tapi dikasih mau dia hadiah. Sedekah nggak mau. Zakat ya. Rasulullah menolak zakat. Keren itu ya. Nah, itu yang dimaksud. Yang ketiga adalah khumusul khumus, 1/5-nya. Ini kalau cerita tentang ini banyak ya. Nah, itu sampai 1, 2, 3, waduh, ceritanya 4, 5. Kita lanjut ya. Wa'lamu, jadi ayat ini memberitahu soal bagian itu bukan hak kalian. Jadi harta rampasan perang nggak bisa bagi rata, nggak bisa. Harus menunggu keputusan Allah. Ya, jadi nggak boleh pesertanya berapa nih? 100 bagi 100, nggak bisa begitu. Yang menentukan adalah Allah. Wa'lamu, ketahuilah annam ayat ini bukan? Benar ya Pak? Ayat selanjutnya apa? Yang kedua. Oh, masih panjang ini. Panjang sekali ya. Tuh, baru ayat 1 ada 10 lembar. Fattaqullaha, bertakwalah kepada Allah, wa aslihu, dan perbaikilah dzata bainikum, hubungan sesama kalian. Jadi jangan sampai umat Islam ini menjadi bertikai setelah dapat hasil. Ya, waktu berjuang bersatu. Setelah merdeka malah bermusuhan. Karena apa? Bagi hasil. Jadi kebiasaan kita waktu sengsara bersatu, tapi setelah panen malah bertengkar. Perok kita tuh. Ya, waktu susah bersatu, tapi saat senang kita malah bertikai. Siapa yang menduduki jabatan ini, jabatan ini, jabatan ini. Kayaknya semua pejuang kemerdekaan udah kebagian. Semua pejuang kemerdekaan sudah kebagian kayaknya. Sudah habis. Wa fattaqullaha, bertakwalah pada Allah, wa aslihu dzata bainikum wa ati Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin. Taatlah Allah dan Rasulnya jika kalian benar-benar mukmin. Apa tafsir dari ayat ini? Qala Sa'di, fattaqullaha bimtithali amari wajtinabai. Bertakwalah pada Allah, menurut tafsiran Sa'di, gejalanya adalah taat pada perintah, menjauhi larangan. Jadi yang namanya takwa itu sebenarnya apa? Gejala lahiriah apa batin? Nah, banyak orang yang mengatakan batin. Takwa itu batin. Karena Rasulullah mengatakan at-taqwa hahuna. Tuh, Rasulullah pernah menyatakan takwa itu di sini. Di dada. Tapi banyak ulama mengartikan takwa itu dengan taat perintah Allah, menjauhi larangannya. Kalau menurut saya, apa kaitannya dengan takwa di hati? Ini gejala, reaksi. Ya, contohnya begini. Kita punya anak. Di antara anak kita yang lebih dari satu itu, pasti ada anak yang pilihan. Menurut kita top. Ya. Lebih dari yang lain. Kita menilainya pasti ada yang nilainya paling tinggi. Nah, ketinggian nilai kita kepada anak itu sebabnya apa? Poinnya apa gitu loh? Faktor penentunya apa? Sehingga kok kita menilai plus pada dia.
Pasti itu karena taat pada perintahnya, perhatian lebih. Nah itu. Jadi takwa pada Allah itu urusan hati. Takwa kepada Allah ditunjukkan dengan perhatian lebih kepada Allah, maksudnya gitu. Kalau disuruh nurut, dilarang menjauhi, begitu maksud saya. Ya, karena itu ada yang mengartikan takwa itu adalah kesadaran yang mendalam akan hadirnya Allah. Dengan ditunjukkan dengan taat pada perintah, menjauhi larangan. Sebab bisa saja taat pada perintah menjauhi larangan bukan karena takwa, tapi karena keterpaksaan. Saya dengar begitu, karena Presiden Korea itu otoriter. Kalau dia berkunjung ke suatu tempat, tiba-tiba daerah yang mau dia kunjungi beres semua. Rapi semua. Nggak taunya itu hanya lipstick saja. Jadi jalan yang rusak, bagusin kalau mau dilintasi. Toko-toko dirapihin, yang nggak rapi itu rapi-rapi. Pokoknya jangan terlihat cacat dari mata dia. Nah, setelah dia lewat, baru biasa lagi. Nah, itu namanya kepura-puraan. Ya, sama dengan kita di hadapan anak kita. Kalau ada kita, dia rajin. Tapi kalau kita nggak ada, dia malas. Karena kita tahu gejala begitu, pasang CCTV, tuh bener tuh malas. Ketahuan. Nah, kita diminta oleh Allah itu taat kepadanya karena ketulusan, ikhlas. Ya. Hanya mau dipandang oleh Allah, hanya mau diberi pahala oleh Allah. Was aslihu zata bainikum wa aslihu ma bainakum minamut tasyahun wa taqattu wa tadabur. Perbaikilah hubungan yang buruk, ya, yang tadinya sudah tasyahud, saling menjauh. Taqattu, saling putus, yang tadinya putus perbaiki. Wa tadabur, saling mungkur. Dengan cara apa? Bitawadud, dengan cara kasih sayang. Jadi umat Islam, ya, diarahkan oleh Rasulullah supaya bersatu dengan dimulai sholat berjemaah, itu kan? Sering sholat berjemaah, nanti ada perasaan kebersamaan. Oh, dia satu masjid dengan saya, ada kebersamaan, ada kegiatan bersama yang berulang-ulang, ya, ini akan menimbulkan kenangan. Ya, kita ganti materi ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini membahas satu ayat aja berlembar-lembar. Memang dikasih keterangan banyak salah, terlalu singkat salah. Kita kan maunya yang praktis ya. Praktis. Tapi ngamalin mah nggak mau. Pengen tahu aja. Kita lanjut ke Al-Jami' Al-Kamil. Ini juga nggak tanggung-tanggung banyaknya. Yang ke-19, tema ke-19 adalah babun nahi an mubadaratil iman bitakmin. Larangan mendahului imam mengucapkan amin. Larangan mengucapkan amin mendahulukan imam. Nah, kita sebagai makmum. Jadi imam belum amin, kita amin. Berarti tunggu imam amin. Tunggu imamnya membaca amin. Ada imam yang nggak baca amin. Meneng baik. Nah seharusnya makmum juga diam aja. Ya, jadi hadisnya gimana? An Abi Hurairah kana Rasulullah yu'allimuna yaqul. Rasulullah mengajari kami dengan mengatakan la tubadirul imam. Janganlah kalian mendahului imam. Jadi walaupun kita disuruh mengikuti itu bukan bareng ya. Mengikuti imam itu bukan artinya bareng. Turun bareng, naik bareng, bukan. Imam dulu. Ya, imam dulu turun, memulainya duluan. Bukan bareng. Turun dulu, baru dia ngikutin. Tuh, nanti ada kebersamaan. Tapi memulainya imam dulu. Bangun imam dulu. Bukan bangun begini. Ya, bukan. Idza kabbara fakabbiru. Kalau imam sudah takbir, baru takbir. Wa idza qala waladdallin
faqulu amin. Selesai imam membaca waladhdallin, ucapkanlah amin. Jadi amin itu bagusnya bareng. Ya, karena ucapan bisa bareng. Tapi kalau gerakan, imam dulu. Wa idza raka'a farka'u. Apabila sudah ruku, baru kalian ruku. Wa idza qala sami Allahu liman hamida. Jika imam mengucapkan sami Allahu liman hamida, ya, kita bukan sami Allahu liman hamida. Ya. Kita yang jadi makmum mengucapkannya waktu i'tidal bukan sami Allahu liman hamidah, tapi Rabbana walakal hamdu. Jangan salah loh ya. Jadi imam rukuk nih, kan dia bangun sami Allahu liman hamidah, kita selaku makmum bukan sami Allahu liman hamidah yang dibaca, tapi Rabbana walakal hamd. Itu yang kita ucapkan. Jadi maksudnya ketika imam bangun dari i'tidal, sami Allahu liman hamidah, kita selaku makmum bukan sami Allahu liman hamidah, bukan. Tapi maksud saya sholat sendiri. Kalau sholat sendiri kenapa? Perlu nggak? Iya sama. Baca sendiri itu. Cuma kalau imam, kalau kita menjadi makmum, kita nggak perlu baca sami Allahu liman hamidah. Kita selaku makmum keras, kita nggak usah baca sami Allahu liman hamidah. Kan semua yang diucapkan imam, bacaannya sama. Ya kan? Imam Allahu Akbar, kita Allahu Akbar. Tapi giliran itu i'tidal, sami Allahu liman hamidah, kita nggak usah sami Allahu liman hamidah, bukan. Tapi Rabbana walakal hamdu. Kalau pertanyaan Pak Syafi'i, bagaimana kalau kita sendiri? Kalau sendiri ya sami Allahu liman hamidah. Perlu, lengkap itu. Kalau sendiri mah lengkap. Karena kan nggak ada yang jawab. Ya kan? Karena kan nggak ada yang jawab. Sami Allahu liman, kan perlu jawab itu. Maksudnya sama dengan waladhdallin, sami Allahu liman hamidah, ini harus jawab dengan Rabbana walakal hamdu. Kalau sendiri yang jawab siapa? Coba kalau Pak Syafi'i, sami Allahu liman hamidah, tiba-tiba Rabbana walakal hamdu, kali sholat sendiri. Siapa itu? Perasaan saya sholat sendiri. Makanya kita jawab Rabbana walakal hamdu. Ya kabur lah. Hadis riwayat Muslim. Ya, faqulu Allahumma Rabbana. Ini kalau mengucapkan ini kayaknya ada 3 ya, redaksi ya. Allahumma Rabbana lakal hamd. Ada lagi Rabbana walakal hamd. Ada lagi Allahumma Rabbana ada Allahumma. Ya, jadi ada 3 redaksi. Rabbana lakal hamd, Rabbana walakal hamd, ada wa-nya. Terus ada tambah Allahumma Rabbana walakal hamd. Jadi ada 3 redaksi. Semuanya sahih. Babu maja'a fi fadli ta'min wa hasadil yahudi alaihi wa ala qiblah. Bab tentang keutamaan amin. Jadi amin walaupun itu ringkes, itu penting saudara. Penting. Karena dosa kita akan diampuni. Ya, kalau berhasil antara makmum dan imam sama. Kalau imam dan makmum aminnya sama, nanti akan dibarengi oleh malaikat. Barang siapa yang aminnya dibarengi oleh malaikat, maka dosanya akan diampuni. Tuh, ya. Jadi dari Aisyah, ma hasadakumul yahudu ala syai'in ma hasadkum ala salam wa ta'min. Tidak ada sesuatu yang membuat Yahudi kesel kecuali salam dan amin. Urusan salam dan amin tuh bikin kesel orang Yahudi. Ada kiai yang mengatakan amin tuh nggak perlu. Amin itu nggak perlu katanya. Karena amin itu niru orang Nasrani, niru orang Kristen. Kan di gereja juga amin.
Ya bukan, justru mereka yang niru kita. Mereka yang niru kita. Kalau nggak percaya, amin itu apa artinya? Tanya pada mereka. Amin itu apa artinya? Tanya pada mereka. Mereka nggak tahu. Kalau kita kan ada itu, asal muasalnya. Sama dengan Allah, Allah yang suka disebut oleh yang Kristen. Itu berasal dari kata Allah. Punya kita itu, mah. Jadi nggak ada istilah Allah milik orang Kristen, nggak ada. Itu kosakata kita yang diambil mereka. Karena itu di Malaysia orang Nasrani tidak boleh mengucapkan Allah. Sebab itu punya kami. Kalau kita kan nggak berani kan. Jadi panggillah Tuhan atau God. Jadi nggak boleh Allah. Jadi Allah itu bukan punya mereka, punya kita. Karena Allah itu asalnya al-ilah. Ada asalnya bahasa Arab, enggak sembarangan merilis gitu. Allah itu berasal al-ilah, sang Tuhan gitu. Sang Tuhan. The God maksudnya itu. Tapi mereka nggak tahu asal muasalnya. Jadi kata Rasulullah, sesuatu yang bikin kesel orang Yahudi itu adalah amin dan salam. Apa sebabnya? Dalam suatu kesempatan, An Suhail bin Salih bi isnadi bi atwal minhu wa hadzal dakhala rajulun ala ya Rasulillah. Suatu saat ada orang Yahudi mampir ke rumah Rasulullah. Ya, di depan pintu dia mengucapkan assalamu alaik ya Muhammad. Dia tidak mengakui kerasulan, dia panggil ya Muhammad. Assalamu alaik. Apa assalamu alaik? Tidak ada lamnya, racun. Ya, jadi kalau assalam lamnya nggak ada, assalamu alaik kan kedengarannya mirip tuh. Ya, bisa digeleongin gitu. Assalamu alaik. Nah, kelihatannya salam. Kan? Kayak orang ngeledek kiai. Kiai kafir, nggih gitu. Ngeledek orang. Kafir kiai, nggih gitu. Karena menurut si kiai, salam kiai kan begitu, nggak kedengaran. Kafir kiai, nggih gitu. Itu sama ngeledek, ngefrank. Nah itu. Jadi orang Yahudi suatu saat datang ke rumah Nabi, dia mengucapkan salam, assalamu alaik ya Muhammad. Faqala Nabi menjawab wa alaik. Nabi menjawab dengan sopan wa alaik. Tidak mengucapkan assam. Ya. Jadi Rasul tidak mengulangi kata sam. Sam itu kan buruk, artinya racun ya. Jadi maksudnya perbuatan buruk tidak dibalas oleh Rasulullah. Nah, ini membuat Aisyah kesal. Aisyah sebagai istri ya, menyaksikan suaminya dihina kan pasti semua juga kesel kan. Kata Aisyah, fahamamtu an atakallam fa'alimtu karahiyatan Nabi. Saya pengen jawab, kayaknya Nabi nggak seneng. Nah, ini gitu. Ya, saya pengen jawab tuh, pengen ngebales. Karena Aisyah tahu, ya, Yahudi ini suka ngefrank gitu. Fasakata, Nabi terdiam. Semadakhala akhar, kemudian masuk lagi orang Yahudi yang lain. Fakal, dia mengucapkan yang sama, assalamu alaik. Fakala wa alaik, Nabi tetap dengan tenang menjawab wa alaika, tidak mengulangi kata sam. Fahamimtu an atakallam, kembali timbul niat aku untuk menjawab. Sayang aku tahu Nabi tidak suka. Lalu aku terdiam. Masuk lagi ketiga, assalamu alaik sama. Falam asfir, saya nggak sabar, hilang kesabaran saya. Kata Aisyah, sabar saya hilang melihat Nabi dihina, diam saja. Qultu wa alaika sam. Dengan kerasnya Aisyah menjawab, kamu yang racun tuh. Kamu yang racun.
wa ghadiballah wa la'natu. Semoga Allah murka, semoga Allah melaknat. Ada 3 tuh yang diucapkan oleh Aisyah. Memang cenderung orang membalas itu kan selalu lebih kan. Ikhwanul kirata khahisin, kamu teman monyet, teman babi katanya. Tuh, Aisyah jawabnya banyak. Menyaksikan suaminya dihina, diam saja. Atuhibbun Rasulullah bimalam yuhibballah. Apakah kamu begitu caranya mencintai Rasul? Aisyah menegur orang Yahudi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah bersabda, "Innallaha la yuhibbul fuhsya." Allah tidak menyukai yang jelek, Aisyah. Wala tafahush, dan apa-apa yang tidak senonoh. Qalu qaulan faradatnaha alaihim. Mereka telah mengucapkan suatu ucapan, kami balas sesuai dengan ucapan mereka. Mereka duluan. Aisyah membela diri. Mereka yang duluan sih. Innal yahuda qaumu husad. Nah, kata Rasulullah, apa yang mereka ucapkan kita hanya boleh balas. Ya. Minimal sama. Kalau kita nggak balas lebih baik. Jadi keburukan, kalau kita mau balas, minimal sama. Sehingga sama-sama 0, kosong. Dia nggak dapat pahala, kita nggak dapat pahala. Tapi kalau kita nggak balas, kita dapat pahala, dia dapat dosa. Kalau kita balas lebih, ya, dia dapat 0, kita dapat dosa. Innal Yahuda, kata Rasulullah, orang Yahudi, qaumu husad, adalah kaum yang dengki. Wahum la yasuduna, mereka tidak kesel kepada kita, ala syai'in, atas sesuatu, kama yasuduna, sebagaimana mereka kesel, ala salam wa ala amin, terhadap salam dan amin. Jadi kebersamaan umat Islam, amin, mereka kesel. Ya, jadi sepotong kata amin itu bikin kesel. Sebenarnya yang kesel bukan mereka saja, termasuk setan ya. Setan itu ketika mendengar kebersamaan orang Islam dalam ketaatan pada Allah, mereka kesal. Wal hadits isnad akhar. Nah, jadi sunahnya gitu ya. Kadzalika la yasiu marawaan Mu'ad inda Tabrani fil Awsat wa Anas inda Husaimah wa ghairihim min ashabin Nabi. Babu majah fil Quran fil qiraati fi salati subuh. Bab tentang bacaan salat subuh. Dari Abi Barza Aslami, qala kana Rasulullah yu'akhir isya ila thuluthul lail. Rasulullah mengakhirkan isya sampai sepertiga malam. Wa yakrahun nauma qablaha. Dan Rasulullah tidak suka tidur sebelum isya. Ya, sebenarnya tidak suka, bukan haram, saudara. Banyak orang salah dengar. Banyak orang di luar sana salah dengar. Ya, yang Rasulullah tentang tidur ini adalah makruh, bukan haram. Jadi pada maghrib sebelum sholat isya beres, tidur itu makruh. Nabi itu nggak seneng, bukan haram. Jadi kalau haram kan dosa kan. Wal hadis ba'da. Jadi Rasulullah tidak suka tidur sebelum sholat isya dan ngobrol setelah sholat isya. Ngobrol setelah sholat isya. Jadi usahakan isya itu dilakukan menjelang tidur. Tapi kalau itu konsisten kita jalanin, nggak ada pesertanya. Jadi semua sholat 5 waktu bagusnya awal waktu kecuali isya. Ya, kalau isya itu bagusnya agak ditunda, menjelang tidur. Itu bagusnya. Jadi semua sholat bagusnya awal waktu. Tapi untuk isya, nih bagusnya sebelum tidur. Kalau itu dilakukan pesertanya nggak ada. Ya kan? Maka disepakatilah begitu azan langsung setelah qomat baru isya. Nah, itu disepakatinya itu.
Sebab kalau dilakukan secara konsekuen sunnah Nabi ini, wah pada kabur. Wa kana yaqra fi salat fajri minal mi'a ila sittin. Rasulullah salat fajar bacaannya itu kurang lebih 100 sampai 60 ila sittin sampai 60. 60 atau 100 ayat. Subuh tuh kurang lebih Yasin bacaannya. Jadi kalau agak panjang ya maklum lah. Jadi panjang yang dibaca subuh pada masjid kita itu tidak sepanjang Rasul. Ya, itu pun kita sudah ngeluh, apalagi kalau mau menepati Rasul. Wa kana yansarifu, dan Nabi pergi hatta yarafu ba'du wajan akhar, sampai dengan kami mengenali satu sama lain. Ini sudah waktu belum? Wah, saya nggak bawa nggak taunya. Benar, kebablasan. Jadi Rasulullah berhenti baca sampai kami mengenali wajah satu sama lain. Kan dulu belum ada penerangan, subuhnya sampai kelihatan mukanya. Ya, jadi begitu panjang bacaan sholat subuh. Demikianlah kajian pagi ini. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Tidak lupa kita berdoa untuk anak-anak kita, semoga masa depan lebih cerah daripada kita. Semoga mereka ditakdirkan menjadi hamba Allah yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.